kita akan dihancurkan oleh zaman. Ingat, maka kenapa kata Abah sekarang, Menteri Agama aja bisa dibui, Kiai aja bisa maksiat. Karena hari ini tidak cukup. Hari ini frekuensinya harus dinaikkan. Frekuensi kesadarannya harus ditinggikan. Karena ujiannya semakin tinggi. Tuh. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahana. Karena itu adalah belajar mati di dalam hidup. Ada konsepnya. Maka Nabi mengatakan an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur. Ketika dia bangun dari tidur, maka sebetulnya dia adalah tadi semuanya dia baru sadar ketika bangun dari tidur. Maka hari ini mari bangun dari tidur. Dan manusia selama berada di alam jasad ada dalam alam bawah sadar. Itulah tadi begitu mudah didoktrin neraka, doktrin sisa kubur, doktrin ketakutan, doktrin kemiskinan. Maka sebentar lagi doktrin yang akan muncul adalah UFO. Hati-hati nanti akan mulai muncul fitnah UFO. Nah, orang-orang yang masih di alam bawah sadar mudah terpengaruh. Tadi semuanya. Ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi ketidakbahagiaan bapak-bapak dan ibu-ibu adalah sekarang. Terlalu banyak rekaman yang masuk di alam bawah sadar. Rasa takut, rasa ini, rasa itu muncullah. Semuanya adalah menjadi noda pada kolbu kita. Itulah maka yang harus dilatih. Nah, kemudian pada saat mandi tobatnya adalah tadi semua. Pertama baca pada air, pada minum, pada apapun, mau ngopi, mau ngapain, pada ngerokok. Nah ini, maka Abah selalu ajarkan, sirullah nurul. Keluarin pelan-pelan. Kalau yang ngerokok, ya enggak, jangan ibu yang ngerokok. Jadi nggak ada hidup yang nggak sama dia. Ya. Maka nanti setelah Bapak latih, apapun yang diperlihatkan pada kita, mau sebuah keindahan, mau kecantikan, kata Abah, tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Kalau Bapak masih melihat surga indah, berarti Bapak masih buta. Tadi semua. Kalau Bapak masih melihat Paris lebih indah, berarti Bapak buta. Kalau Bapak perempuan melihat emas batangan itu indah, berarti matanya masih buta. Itu saja sebetulnya. Ya. Makanya kalau ada ibu-ibu kata Abah tadi ngobrol sama Kang Suryado, ibu-ibu begini, di otaknya itu adalah bukan laki-laki kalau perempuan. Emas batangan, mobil, rumah, kalung, kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki pasti awet di otaknya. Coba. Kalau laki-laki dia nggak pernah emas batangan, rumah, mobil pasti. Gua kalau nanti sukses bini berapa biji ya? Ayo. Di otak laki mah awewe, di otak awewe mah dunia. Nah begitu penyakitnya. Jadi kita harus tahu kelemahan masing-masing. Nah nanti pada saat ibu khawat, ya kalau ini mah nggak mungkin sih masih membayangkan emas batangan. Tadi semua. Ya. Cuma biasanya ujiannya begitu. Pada saat khawat itu. Tadi. Kalau awalnya madu, kalau berhasil tadi semua ini. Wah udah. Gelang sekilo. Kalung sekilo. Cek putri keraton. Ya. Makanya dalam mandi tobatnya guyur. Mandi 9. Minum baca bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurrobi bihaqi nur. Makan bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurrobi bihaqi nur. Mau pergi bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurrobi bihaqi nur. Sama lagi kalau mau pergi bismillahi innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi majreha wa mursaha. Nah itu semua pakai bismi semua. Coba atur sekarang itu bahwa gerak kita ini selalu menyaksikan dia pada segala yang diam, segala yang bergerak dan semua. Sambil pelan-pelan kita nafikan. Makanya selama 40 hari sepulang dari sini coba dimulai dengan riyadhah adalah putih, berhenti makan nasi. Berhenti makan yang bernyawa. Ikan, daging, ayam, apapun coba cabut dulu. Karena yang sulit berubah itu tadi, sifat japati masih ada. Sifat kucing masih ada. Sifat anjing masih ada. Itulah orang yang di dadanya itu punya kebusukan, itulah binatang.
Ya tentu Allahnya tidak hadir. Ya. Maka tadi kata Abah, kalau kita tidak beres dalam kehidupan ini, dikasih ilmu jadi barsiso, dikasih harta jadi korun, dikasih jabatan jadi pir, itulah masalah hari ini. Muncullah Fir'aun baru, barsiso baru, salabah baru, karena dia tidak bisa, tidak melatih dirinya riyadhah. Bismillah. Ya. Maka jangan sia-siakan yang udah dengan rokok. Maka Abah itu kalau seandainya begadang sampai subuh 7 bungkus esek. Dan Abah itu tidak pernah berhenti rokok di mulut. Tarik napas, keluar napas, tarik napas, keluar napas. Bahkan di pesawat itu Mas Johan, saya bawa ini. Dapat ke toilet ke pesawat. 3 kali ke exhaust. Apalagi waktu penerbangan dari Eropa ke Abu Dhabi. Wah, 20 menit masuk ke WC. Kenapa suka ditakut-takutin di WC? Jangan takut. Kalau seandainya mereka ketahuan kita merokok, bukan ngajarin. Jadi semua. Berarti mereka nyaruh CCTV. Berarti kalau CCTV itu pelanggaran hukum. Tidak boleh di toilet-toilet itu dikasih CCTV. Tadi semua. Tapi itu bukan pengajaran bagus, ya. Karena Abah itu sudah biasa menggunakan napas terus sirullah nurullah sirullah nurullah sirullah. Maka tadi lembang itu dah. Nah itulah kalau kita latih. Jadi merasakan kalau mau ke pasar tadi semua merasakan tubadilah. Tadi bagaimana tubadil kalau pergi ke pasar? Rasakan Allah yang menggerakkan kita pergi ke pasar. Rasakan gerak dalang pada gerak kita ini semua. Latih terus, nanti kesadarannya akan muncul. Nah, di mana nanti munculnya? Al-yakin. Nah, sekarang kenapa banyak yang tidak yakin? Karena kita berada pada manusia jasad. Wong sholatnya aja ditolak kalau pakai jasad. Tadi. Sampai kata Allah adalah di dalam Al-Quran itu mengatakan, ya. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, hadirkan Tuhanmu sampai datang al-yakin. Yakin itu adalah Allah, ingat. Maka iman itu bukan percaya, iman itu al-yakin. Maka ditingkatkan dari ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin, isbatul. Maka disitulah. Nah, bagaimana untuk sampai ke situ isbatul yakin? Allah sudah menyuruh. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum au khuruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Cuma memang tidak mau. Nah tadi kata Bapak tadi siapa? Pemanah rasa. Bagaimana bah untuk membuka mata batin? Mata batin itu adalah penglihatan Allah. Maka tadi kita ini punya 4 penglihatan. Penglihatan maton kita gini untuk lihat pete bawakan Munir. Panon iya keur melihat bujur, keur melihat bubur, keur melihat bibir. Bujur, bubur, bibir. Jadi semua panon iya mah. Tapi ada mata untuk yang melihat di sebaliknya yang kelihatan. Mata hati sudah mulai. Begitu lihat garam yang terlihat asin. Begitu melihat gula yang terlihat manis. Patih tuh. Jadi mulai melihat yang di sebaliknya. Tuh. Berarti segala yang dohir pasti ada yang hidupnya yang dohir itu dari yang batin. Berarti kalau begitu segala yang dohir ini ada yang batinnya nggak? Ada. Itulah ruh. Maka benda-benda yang kelihatan ini kelihatan ada maujud karena adanya ruh. Ingat itu. Tuh. Berarti dari segala yang dohir ada yang batin. Itulah yang sepahami. Dan kita disuruh oleh Allah itu untuk belajar melihat yang di sebaliknya. Tapi harus ingat yang dohir itu sebenarnya yang batin. Tadi. Garam itu sebenarnya asin. Gula itu sebenarnya si manis. Berarti yang awal itu yang akhir. Yang akhir itu yang awal. Yang dohir itu yang batin. Nah, lihatlah kalau kita dohir batin itu kelihatan nyatu semua. Tidak terpisah. Makanya kenapa wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Apalagi ininya konsepnya. Jadi sekali lagi bukan Abah yang merubah, bukan Allah yang merubah.
bukan juga Rasulullah yang merubah, tapi adalah kembali kepada diri kita sendiri. Maka kata Allah, aku tidak bisa, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'an. Maka Allah bilangnya anfus. Anfus berarti yang harus merubah jiwa kita. Apa? Merubah kepada jiwa, melepaskan pengakuan pada jasad. Karena sholat pakai jasad pun Syaikhullah sudah menuliskan al-amalu suwarun qaimatun wa arwauha nujurusil ikhlasi fiha. Amal itu nggak ada kecuali dibangun dengan rasa ikhlas. Ikhlas itu setelah Bapak sudah menyaksikan dalang yang menggerakkan Bapak mau sholat, mau ke kantor, mau ke sawah, mau ke kebun, kemanapun, melihat yang menggerakkannya itu adalah dalang. Tak ada wayang yang bergerak kecuali yang menggerakkan dalang. Tapi dalang akan menggerakkan tergantung dadanya si wayang. Kalau di sini ada benci dengki maka jadilah rahwana. Dalam gerakannya sudah si rahwana. Maka sebenarnya dalam kehidupan diulang ini ada rahwana yang jadi Arjuna, Arjuna jadi rahwana. Pada saat di dirinya adalah tadi kata Allah wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka qad aflaha man zakaha. Siapa yang melepaskan pengakuan pada dohirnya, pada wujudnya, pada 7 sifat ma'ani pada dirinya, beruntung dia. Jadi membersihkan itu bukan nyuci, mengembalikan. Pada taubat itu dari taba ya tubuh tahu, maka la yamliku li nafsihi. Tadi semua. Itulah yang harus disebutkan taubat. Maka tadi orang dekat dengan Allah itu bukan dekatnya Kang Munir dengan Kang Agus. Bukan. Tapi hilangnya adalah tajalinya Allah, hilangnya Kang Munir itu dekat. Tapi yang disebut Kang Munir jauh dari Allah, tajalinya Kang Munir hilangnya Allah. Maka Nabi isbat kalau Kang Munir yang ada, Allah yang tidak. Itu pada saat Allah tidak ada masalah Kang Munir itu. Karena tubuh kita semua yang dari ini adalah al-kaunu kulluhum zul. Semua kawan ini mati. Allah bergerak oleh barang yang mati. Barang yang mati tidak akan tumbuh. Barang yang mati tidak akan bisa. Bahkan makin lama makin busuk. Makanya jelas-jelaslah betapa mudahnya sebetulnya. Maka tinggal sering bagaimana melatih. Maka yang 40 hari ini coba. Karena yang harus dilawan tubuh kita. Maka itulah waktu Mu'ad bin Jabal berkata pada Rasulullah, perang Uhud, ya Rasulullah, betapa dahsyatnya perang ini. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang yang besar melawan tubuh kita la hijabaka illa biwujudika. Itu saja. Jadi kalau begitu, bukan oleh Abah, bukan oleh Allah, bukan oleh Rasulullah, tapi siapa yang mau merubah jiwanya. Maka itulah kenapa manusia itu dalam Al-Quran disebut nafsun. Tadi semua. Dan itulah kenapa pendiri bangsa yang harus dirubah jiwanya, baru raga. Sementara ini manusia sekarang sholat pakai raganya. Padahal sholat pakai raga itu tadi dalam Qurannya wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'u wa tasdiyatan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Gerak tubuhnya itu walaupun sholat lahwana. Tadi gerak sholatnya itu adalah sebetulnya adalah kurawa. Makanya orang-orang sekarang kalau ibadah pada Allah itu kalau bukan minta surga, bebas neraka, ingin dunia, ingin akhirat, Allah nggak ada. Itu pasti si badan itu yang sholat. Pasti si rahwana itu yang sholat. Sebenarnya kalau Pandawa, maka Pandawa itu termasuk Arjuna. Nanti waktu Arjuna bisa memanah Dorna, Dorna itu gurunya. Waktu Bima bisa memanah, termasuk bisa melawan Bhisma, Arjuna itu. Atas perintah siapa? Dia tunduk patuh pada Krishna, yang menghidupkan Krishna, yang menggerakkan Krishna, yang melempar panah juga Krishna. Maka nanti untuk amaliyah latihan dasar, maka ada dasar yang disebut Robitoh. Nah, buat ibu-ibu dan bapak-bapak, Gus putar-putar sekali-kali Gus, jangan mantep ke Ka'bah. Ya. Maka tadi boleh untuk sementara sambil melatih dalam riadoh, dalam mandi, dalam apapun. Pada saat Bapak melakukan riadoh itu, bayangkan yang ada itu Abah. Kan di dalam 4 kitab yang Abah kaji, Abu Yazid Al-Bustami melatih muridnya memanah untuk menaikkan keyakinan si muridnya. Tadi semua. Karena untuk Bapak kan belum mampu menyaksikan Allah dan Rasulullah, maka saksikan Allah dan Rasulullah itu pada guru pembimbing
rohani. Dohirnya adalah untuk menyaksikan Rasulullah, tapi batinnya untuk menyaksikan Allah. Karena Allah tidak akan terlihat kecuali pada Rasulullah. Gula itu, manis itu tidak akan kelihatan kecuali pada gula. Pahami? Maka ada robitoh. Tapi nanti jangan berhenti robitoh terus. Nanti itu maka pertama adalah menyaksikan guru robitoh. Tadi kayak Krishna, waktu siapa? Waktu Arjuna. Arjuna lihat waktu perang. Dia berdiri, enggak. Dia tuh bang. Karena dia sudah ngomong pada panah, hei panah, engkau kuizinkan atas izin guruku untuk menembus hanya orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Tuh, nanti itu amaliah Bapak tuh begitu. Nggak peduli. Panah itu akan mencari. Panah yang satu cari duit. Panah yang satu cari ilmu. Panah yang satu cari kejagoan. Dia nyari sendiri nanti. Tapi dibidik. Nah itu juga sama Abu Yazid Bustami. Murid yang pertama dikasih 10 panah. Kata Abu Yazid, rusak. Kamu tembus dia. Bang, gak kena. Dibidik lagi, bang, gak kena. Sekarang wahai anakku, pejamkan matamu. Jangan kau lihat rusaknya. Bayangkan kamu adalah diriku. Sekarang lepaskan panahmu yang satu itu pada korek. Pejamkan matamu. Bayangkan kamu yang memanah itu aku. Sama sebetulnya dengan apa yang dilakukan Arjuna waktu perang Bharatayuda, Mahabharata. Maka Arjuna tuh lihat, kalau nanti lihat lagi ada ulangan, lihat Arjuna nggak begini, enggak, dia cuma bang ke atas kan, pernah nggak lihat? Bang dia, bang itu panahnya itu bisa cari-cari tuh. Orang yang tidak bersalah tidak kena, tapi orang bersalah ngumpet kayak apapun akan dikejar oleh panah. Itulah juga waktu Abu Yazid Bustami begitu. Setelah anaknya 9 muridnya itu 9 panah nggak kena, maka dia merobitoh. Maka dia seolah-olah yang memanah itu Arjuna, seolah-olah yang memanah itu Krishna. Tetapi pada saat juga muridnya Abu Yazid juga yang maka mereka kata Abu Yazid, pejamkan matamu, anggap saja yang memanah itu aku. Maka yang terakhir, walaupun matanya dipejamkan, dilepaskan panah, maka panah itu mengenai rusa. Sebetulnya juga ada dalam kisah kitab apa itu tentang adalah Syekh Habban dengan Imam Hanafi kecil. Mereka berjalan. Pada saat mereka mau nyeberangi sungai, tiba-tiba banjir. Dikasih tahu sama Syekh Hanafi, hei, apa namanya? Oh, Syekh kata Syekh Hibban, hei Hanafi, kamu belum kenal Allah. Kamu sebutkan saja namaku, Syekh Habban, Syekh Hibban, Syekh Hibban, Syekh Hibban. Aman untuk nyeberang sungai. Tapi di tengah jalan Imam Hanafi itu merasa takut syirik. Dia rubah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabur dia ke bawah. Ditangkap oleh Syekh Habban. Kenapa kamu itu? Tadi saya waktu pertama saya menyebutkan namamu, membayangkan wajahmu, aman saya. Tapi saya takut syirik. Di tengah jalan saya rubah, saya panggil Allah. Ya, yang tahu Allah aku, kamu kan nggak tahu Allah. Itu pahami. Maka nanti dalam riadoh itu untuk sementara bukan abah bagus, tapi barangkali abah dengan kalian ya mungkin sedikit lebih percaya lah begitu. Gitu. Maka murid itu adalah robitoh kepada guru. Maka tadi di HP pada khusus ada foto guru. Tapi jangan jatuh cinta sama guru. Kecuali guru jatuh cinta sama kamu. Gitu kan dari semua. Ini mandang guru lama-lama jatuh cinta lagi. Makanya di situ adalah dulu saya belasan tahun setiap buka HP itu wajah guru saya terus. Maka lihat di sini, semua foto di gedung saya penuh dengan guru saya. Di belakang ada guru saya. Naik tangga ada guru saya. Di kamar atas ada guru saya. Di depan masuk ada guru saya. Lihat ke situ saya lihat guru saya. Itulah caranya. Sampai dulu saya belajar robitoh itu sampai kadang-kadang saking anteng saya membayangkan si Abdullah Mubarak, kadang-kadang saya nggak sadar ngambil tongkat kayak gaya dia jalan itu. Begitu dia cermin, ternyata saya. Karena udah anteng. Tuh, itu tuh cara mempercepat sebetulnya. Robitoh. Dari kisah robitoh itu adalah termasuk juga tadi perang Mahabharata. Kenapa Pandawa 5 berlima bisa menang lawan 100? Karena yang 5 itu adalah sami'na wa atona kepada Krishna. Maka pada saat Krishna itu didatangi oleh Pandawa 5, padahal yang datang duluan itu adalah Pandawa 5.
Tapi datang malah Duryudana dan Dursasana dan teman-teman. Waktu ditanya, sebelum aja Pandawa itu minta, dia sudah minta duluan pada Krishna. Si Duryudana itu. Apa yang kau minta dariku, wahai saudaraku, wahai anak-anakku, adikku. Kata dia, aku meminta senjatamu, aku meminta pasukanmu. Itulah kesalahan daripada Kurawa. Karena yang dia minta bukan Allah. Maka dalam riyadhah pun jangan mencari yang mafi kolbi gairullah. Karena kalau sudah bersama Allahnya semuanya ada. Tapi kalau tidak bersama Allahnya, apapun yang kau inginkan dia tidak ada. Karena adanya segala sesuatu karena adanya Allah tadi. Maka segala alam ini adalah maujudat. Maka pada saat kau lihat yang maujudat, sebetulnya kau hilanglah pandangan kepada zat wajibul wujud itu. Ingat itu tadi. Maka itu yang harus dilatih. Maka pulang dari sini yang mau, makanya sudah mulai sekarang teman-teman menggantungkan foto Abah dari kalender kayak dari apa kayak semua. Coba saksikan Mas Johan, lihat foto guru saya semua. Mau naik ke kamar sana ada nggak foto Abah Hanom? Naik ke majelis ada nggak foto Abah Hanom? Saya udah hitung 30 foto Abah Hanom di sini. Di kamar satu aja yang tidak ada guru saya di WC. Karena tidak pantas menyimpan foto guru di WC. Karena untuk menghadirkan ilmunya itu kita harus ingat kepada dia. Ingat itu. Tapi jangan mengkultuskan dia. Karena untuk melihat Allah dan lihat Rasulnya kepada murid itu melihat guru rohani. Tapi nanti di makom muraqabah sudah lepaskan. Jangan lagi melihat. Tapi lihatnya wajah diri sendiri. Itulah makom musyahadah. Aku melihat diriku. Aku menyaksikan diriku. Dohirku Muhammad, batinku Allah. Itu kalau sudah sampai pada makom itu. Tapi kalau belum sampai ke makom itu, karena nanti hambatannya adalah keinginan-keinginan yang di luar, yang bukan yang kita inginkan, maka masuklah tadi ada 6 khotir bisikan ke dalam dada kita. Dari bisikan jin, bisikan iblis, bisikan malaikat, ada juga bisikan Allah pada diri. Itulah nanti ada hatib pada hatimu yang berkata, harusnya amalanmu begini, ikuti dia kata hatimu itu. Ya. Karena sesungguhnya kamu nanti lama-lama akan dibimbing oleh dalammu sendiri. Abah ngajarkan bisa mandi. Dulu kata Abah, la ilaha illallah, sucikan tubuhku. Allah, sucikan hatiku. Allah, sucikan jiwaku. Ada yang nambah. Orang Bandung itu. Maka dia ganti. Di dalam dirinya dia ngomong. Kalau Abah mengajarkan minta dunia itu adalah setelah ketuk lidah rapatkan gigi, dia malah pakai mandi. Bisa. Jadi nanti itu ada. Maka nanti setiap orang itu punya punya maziyah masing-masing. Nanti akan datang pada setiap individu itu maziyah, kelebihan-kelebihan yang Allah tampakkan yang berbeda satu orang dengan orang lain. Maka tadi bisa jadi nanti amaliyahnya beda dengan Abah. Abah pun sekarang sudah banyak adalah berbeda dengan guru Abah sendiri. Tidak ada masalah. Tapi di awal-awal kita harus betul-betul samina kepada guru. Robitoh dulu pada guru. Karena tanpa bimbingan dia. Tapi jangan salah melihat kata Abah juga. Hari semua. Ya. Maka kalau perlu buka HP green. Bukan foto kabogoh. Foto pemajikan masih picen dulu lah. Hari semua. Ya. Kalau orang masih menyimpan foto istri di dompet itu bohong itu. Masih palsu. Berarti belum kebayang wajah istrinya itu. Ya. Lebih baik ganti pasang foto guru. Di HP benerin foto guru. Semua. Masuk kamar lihat foto guru. Itu yang Abah lakukan. Tapi terserah. Ya. Yang Abah lakukan justru lebih cepat dalam riyadhah kita. Pada selalu menghadirkan robitoh pada guru. Semua. Ini yang mungkin pengalaman yang bisa berbagi dari semua. Maka silakan Bapak kan bisa saksikan. Waktu datang di situ ada foto guru saya di depan itu. Masuk. Lihat di belakang saya. Saya nengok ke situ udah lihat guru saya. Saya lihat ke sini saya lihat guru saya. Saya ke sana lihat guru saya. Dan saya Bukodir. Naik ke atas lihat guru saya. Kemanapun, kamar, semua. Tadi semua. Ya, itulah kalau menurut Abah cara cepat. Tadi semua. Karena kan robitoh itu udah tadi sudah dicontohkan ya. Tapi Kurawa justru yang diminta itu bukan Krishna. Tuh.
Makanya orang-orang di sini yang ingin merubah nasib, ingin jadi kaya itu Kurawa tuh. Yang ingin ke surga Kurawa tuh. Yang takut neraka Kurawa tuh. Yang ingin lunas hutang Kurawa tuh. Tadi semua. Karena bukan Allah semuanya. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Bahwa dikatakan bahwa wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Ini dunia ini hanyalah tipuan, sendak gurau. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, hanyalah tipu. Maka tadi pada saat kita terlalu menyaksikan tipuannya ini, maka tadi Bapak coba ingin apapun yang bukan Allah di dunia ini, ingin punya motor, ingin punya mobil, paling berapa lama sih bahagianya? Atau barangkali yang belum kawin, begitu kawin dah paling-paling berapa bulan udah mulai malas, udah nengok-nengok tetangga, kayaknya lebih cantik tetangga gua nih. Ya, coba kamu cintai Allah, maka akan diberikan wanita yang terbaik. Kau cintai Allah, pasti diberikan laki-laki yang terbaik. Kau cintai Allah, pasti diberikan segala apa yang sebetulnya Allah tahu yang kamu inginkan. Maka bersama dengan Allah itu adalah bukan bawel sama Allah. Allah itu nggak perlu bawel. Maka tadi di penghujung doa kita itu adalah bukan dengan kata-kata dengan Allah itu. Doa yang mustajab adalah diam. Diam adalah doa tanpa kata-kata. Tetapi dia mustajab. Itulah kenapa diajarkan teguk lidah, rapatkan gigi, supaya kamu nggak ngomong. Tadi semua. Oke Bu? Tadi. Karena kalau ngomong terus berarti kamu nggak pernah mati. Kalau nggak pernah mati, Allahnya tidak ada. Itu masalahnya. Maka amaliyahnya selalu tawajuh, tafakur, tadakur, baru tawakul. Tawakul itu tawakal, kosongkan dirimu yang ada Allah. Begitu. Maka diawali nanti dengan mandi tobat, kemudian sucikan tubuh tadi semua, kembalikan, banyak duduk, banyak diam. Pada saat ibu masak, pada saat ibu pakai nah, pada saat nanti sudah dirasakan, nanti dijamin oleh Abah. Mandi saja di awal-awal bisa nangis. Siapa yang mandiin ini? Gosok gigi aja bisa nangis. Siapa yang gosokin gigi ini? Nah, mulai terasa nanti. Maka ada jemaah 2 bulan nangis kerjaannya. Kan hanya menyaksikan Allah. Itu biasanya begitu. Nah, setelah 2 bulan nangis, barulah dia malam suatu cerita. Tadi malam saya datangin Tuan Abdul Qadir. Pada saat engkau sudah di frekuensi tertentu, dia ada di frekuensi tertentu. Maka apalagi di kehidupan di zaman ini, kita kalau nggak menaikkan frekuensi, kita akan dihancurkan oleh zaman. Ingat, maka kenapa kata Abah sekarang, Menteri Agama aja bisa dibui, Kiai aja bisa maksiat. Karena hari ini tidak cukup. Hari ini frekuensinya harus dinaikkan. Frekuensi kesadarannya harus ditinggikan. Karena ujiannya semakin tinggi. Tuh. Zaman para ulama dulu nggak ada Mercy, nggak ada BMW. Perempuan belum ada Madonna, belum ada yang ceplok senol, belum ada yang herang mencrang. Kecil, apalagi zaman Nabi. Zaman Nabi mah tiap hari ngobrolnya, tadi Jibril. Rasanya kalau nggak iman terlalu. Kalau hari ini yang diomongin tiap hari Mercedes, mobil bagus, emas, berlian, harga emas batangan. Ya hari ini maka tidak cukup dengan keyakinan yang seperti dahulu. Ingat itu. Maka kesadarannya harus dihidupkan. Bagaimana menghidupkan kesadaran? Dengan selalu mematikan diri. Itulah disebut takholi. Apa yang ditakholi? Apa yang dikeluarkan? Sifat-sifat yang bukan sifat Allah. Yang dikeluarkan sifat-sifat madmumah, sifat-sifat binatang. Tadi semua. Kalau tanpa dikeluarkan, pada saat botol ini penuh dengan kebusukan, bisakah kebaikan dimasukkan? Tidak. Takholi supaya tahal setelah kebaikan sifat Allah penyayang, pemaaf di dada ini. Penyayang, pemaaf, penyantun, berbagi, terus. Maka tajalilah dia. Artinya apa? Sejalan adalah proyeksinya sama sejalan dengan Allah. Allah itu hadir pada saat Bapak berada pada frekuensi Allah. Sama saja. Kalau radio itu punya frekuensi, ada radio ini. Maka untuk mendengarkan satu frekuensi radio, maka kita harus masuk ke dalam gelombang frekuensi ini. Baru ada siaran.
Demikian pula ada frekuensi malaikat, ada frekuensi Allah, ada frekuensi, semuanya ada frekuensi. Maka nanti di antara ibu-ibu dan bapak-bapak, mulailah nanti akan bermimpi, mulai dengan para aulia Allah. Maka hari ini yang masih mimpi dengan dedemit, dengan jurig, dikejar setan, dikejar-kejar gunung Merapi, itulah jiwamu yang kotor. Ingat itu. Ya. Tapi nanti akan dihadir, bahkan nanti setelah mimpi, nyatalah yang dimimpikan itu ternyata ada. Bahkan ada satu jemaah dari Cianjur, dia sudah belajar dengan Abah katanya 20 tahun. Dia pikir Abah Setu itu adalah guru goib. Ya, ini sekarang udah mulai bermunculan yang kayak begitu. Saya ini diajarin Abah udah 20 tahun. Tapi saya kaget begitu saya ini nggak pernah punya HP. Begitu saya pergi sebuah teman saya lihat video Abah. Ternyata orang yang datang ngajarin saya itu ada orangnya. Dia datang ke sini nangis-nangis. Saya pikir selama ini saya diajar. Maka hari ini jangan kaget kalau Abah datang ke rumah masing-masing. Karena Abah sendiri bukan Abah jago. Tapi ini jalan-jalan terus. Sebenarnya. Tinggal tadi robitohnya harus dihadirkan. Ada juga yang dari Lampung. Ada yang dari Lampung yang ke sini. Yang dia sudah pindah sekarang ke Jember.